Nah, jadi Bapak Ibu, kaum muslimin yang berbahagia, kita lanjutkan pengajian kita. Tuhan kalah menurut orang Yahudi yang dikhotbahkan oleh pendeta-pendeta banyak di Indonesia berdasarkan kitab Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai 32. Yakub bergulat dengan Tuhan. Yakub menang. Engkau telah bergumul dengan Allah dan manusia, dan engkau menang wahai Israel. Kitab Kejadian pasal 32 ayat 28. Jadi dia merasa menang melawan Tuhan karena Tuhannya itu mujassimah, dianggapnya punya tubuh seperti manusia. Tangan manusia ada, kan dalam Quran juga ada dikatakan yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Disangkanya tangan Allah disebutkan dalam Islam benar-benar tangan, padahal tidak. Itu adalah merupakan kinayah, sindiran atau majazi, bukan hakiki. Tapi kalau di dalam Yahudi hakiki, tangan Allah itu betul-betul tangan. Dia duduk di atas arah itu betul-betul duduk. Itu ajaran Yahudi yang katanya tadi bisa mengalahkan Tuhan. Na'udzubillahi min zalik. Nah, ini orang-orang terhebat yang masuk Islam di kalangan Yahudi. Dari Prancis, namanya Roger Graudi, seorang peneliti. Dia pelajari tentang atom. Dia lihat atom yang terdiri dari proton, neutron, dan elektron yang bergerak mengelilingi inti atom. Ada intinya yang bersifat netral, ada elektron yang bersifat negatif. Positif dan negatif di atom itu beredar seperti orang beredar mengelilingi Ka'bah. Jadi elektronnya orang yang beredar itu. Yang fotonnya tetap intinya itu Ka'bah. Seperti itulah dia mengelilingi. Menangislah Graudi ini. Kalau beginilah hebatnya atom ini. Ini pasti ada yang mengaturnya. Begitu halus, begitu kecil, tapi tenaganya luar biasa. Sehingga dijadikan bom atom. Masya Allah. Akhirnya Roger Graudi menjadi pembela Islam di Eropa, di Amerika, di Inggris, juga di Kanada. Kenapa dia membela Islam? Karena di sana banyak Islamofobia. Orang yang menjelek-jelekkan Islam. Masya Allah. Roger Graudi masuk Islam. Saya punya bukunya. Roger Graudi. Janji-janji Tuhan, judul bukunya. Yang kedua, orang Amerika perempuan. Namanya Maryam Jamila. Nama aslinya Marcus Marquis. Maryam Jamila ini surat-suratan dengan Abul A'la Al-Maududi dari Pakistan. Waktu itu Pakistan baru mulai merdeka. Berkenalanlah dia surat-suratan dalam bahasa Inggris. Akhirnya dia datang ke tempat Abul A'la Al-Maududi dan dia belajar di sana, dan dia menikah dengan salah satu teman dari Abul A'la Al-Maududi. Dia menjadi pengarang buku yang terhebat di dunia, Maryam Jamila. Saya juga punya bukunya, tapi terjemahan. Nah, saya baca buku Maryam Jamila ini, dia agak keras isi bukunya. Dia keras isi bukunya itu menyalahkan orang-orang Nasrani atau Kristen yang menaklukkan Amerika dengan membunuh lebih dari 6 juta orang Indian merah. Dibunuhnya, lalu ladangnya diambil, ternak mereka berupa bison-bison yang banyak itu diambil. Bukan diambil, dirampas. Nah, itu kritik Maryam Jamila. Kemudian orang Kristen orang Inggris ini menguasai Australia, orang Aborigin dimusnahkannya. Baju-baju, celana, pakaian yang sudah terkena virus HIV atau virus apa namanya itu, yang merusak kelamin itu diberikan kepada
orang aborigin yang tak berbaju itu, yang tak bercelana. Mereka hanya semacam koteka. Diberikan, akhirnya mereka tertular penyakit, tidak ada yang mengobati, banyak mati. Jutaan orang Australia pula lah yang mati. Jadi dia melihat banyak kejahatan-kejahatan orang Eropa ini seluruh dunia, termasuklah kejahatan orang Inggris yang memberikan Palestina itu kepada Israel. Nah, Inggris itu yang punya kerja. Karena penjajahan Inggris ini seluruh dunia ada. Di antaranya diberikan kepada Israel. Nah, ini yang dikritik oleh seorang Yahudi, wanita masuk Islam. Setelah masuk Islam namanya Maryam Jamilah. Kalau yang pertama tadi Roger Graudit, namanya tetap, walaupun dia sudah masuk Islam, tetap. Yang ketiga namanya Abdullah bin Salam. Ini pada masa Rasulullah. Abdullah bin Salam ini masuk Islam, kemudian dia selalu datang ke rumah Rasulullah. Ketika datang orang Yahudi yang lain, bersembunyilah dia di sebalik pintu, Abdullah bin Salam ini. Lalu datang orang Yahudi yang lain, dia bertanya, Muhammad, tentang agamamu, Allahmu bagaimana? Sif Rabbak, tunjukkanlah sifat-sifat Tuhanmu. Lalu Rasulullah kedatangan wahyu, qul wallahu ahad. Jawablah, hei Muhammad, Allah itu tunggal, Esa. Lam yalid wa lam yulad. He visited not and nor is he begotten. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Sampai walam yakul lahu kufuwan ahad. Diterangkan satu persatu oleh Rasulullah. Lalu kata Rasulullah, kamu kenal dengan Abdullah bin Salam? Oh, kenal. Ketua kami itu. Bagaimana? Oh, orang hebat, orang jujur, luar biasa. Ketua adat kami itu. Padahal Abdullah bin Salam itu berlindung di sebalik pintu Rasulullah. Oh, begitu ya? Ya, bagaimana? Oh, kami salut melihat dia itu ibadahnya banyak, ilmunya banyak. Ya. Mau kalian mengikuti ajarannya? Mau. Dia bagus sekali. Tak lama kemudian dikatakan oleh Rasulullah, Abdullah bin Salam sudah masuk Islam. Wah, terkejut dia, tak percaya. Mana mungkin tokoh adat, tokoh agama sehebat itu masuk Islam? Tak mungkin, Islam ini agama hina katanya. Tak lama sudah itu keluarlah Abdullah bin Salam. Benar, saya telah bersyahadat. Lalu apa kata orang Yahudi datang? Oh, kamu pendusta. Saat itu juga kamu pendusta, kamu anak haram, anak yang tidak baik. Masa kamu masuk Islam? Begitulah sikap orang Yahudi itu. Ada saja dalihnya. Hanya sebagian kecil yang mau percaya, kebanyakan mereka pulang lagi dan mereka terus menentang Islam. Nah, ini Abdullah bin Salam itu di Madinah kejadiannya pada masa Rasulullah masih hidup. Nah, terus yang keempat, ini di Eropa, Muhammad Asad. Ini namanya setelah masuk Islam tahun 1926. Saya punya juga bukunya, buku kecil. Seorang jurnalis di Austria, di Eropa, masuk Islam, orang Yahudi ini, dan dia menjadi pendakwah Islam terhebat di Eropa. Yang kelima, Ka'ab al-Akhbar. Ini di zaman Umar bin Khattab. Dia menjadi pembela Islam yang terhebat, hebat pula seperti Umar bin Khattab. Orangnya tegas, kuat, dan jujur. Ini hebatnya. Yang keenam, yang wanita ini namanya Safiyah binti Huyai. Safiyah ini kagum kepada Nabi Muhammad SAW. Orangnya cantik pula dan dia menyerahkan dirinya kepada Rasulullah. Jadikan aku sebagai istrimu ya Muhammad, karena aku telah melihat di dalam kitab suciku bahwa engkaulah Nabi akhir zaman. Namanya Safiyah. Jadi atau Sofia. Jadi ada salah seorang istri Nabi itu orang Yahudi, namanya Sofia. Dia baca di dalam kitabnya, namanya Kitab Kejadian pasal 18 ayat 18. Hei Musa, nanti di akhir zaman akan datang seorang nabi yang bukan dari kalangan Bani Israel,
tapi bersaudara dengan Bani Israel, yakni Bani Ismail. Akan lahir seorang nabi dari antara orang yang bersaudara dengan Bani Israel. Yang pertama, Allah menaruh firman di dalam mulutnya. Apa yang diucapkannya benar adanya. Yang kedua, dia tidak mati kena racun. Yang ketiga, dia tidak mati kena sihir. Dan kemudian yang keempat, dia meneruskan, menyempurnakan ajaran agama. Ajaran dari Nabi Musa, ajaran Nabi Isa, Daud, sampai mulai dari Nabi Adam, disempurnakan oleh dia. Setelah membaca ayat-ayat itu, Safiyah melihat ada pada diri Nabi Muhammad SAW, maka dia yakin itulah Rasulullah. Dia ingin dekat dengan Rasulullah, dia mencari kesempatan, kalaulah aku bisa menjadi pendamping Rasulullah, alangkah bahagianya aku karena mendapatkan seorang yang ciri-cirinya disebutkan di dalam kitab Taurat, namanya kitab Ulangan pasal 18 ayat 18. Nah, si Safiyah akhirnya masuk Islam. Safiyah binti Huyai, dia minta dinikahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jadi menikah. Yang ketujuh, Ibnu Malkah. Nah, ini ahli fisika abad yang ke-12. Ahli fisika ini tentang bumi, tentang biofisika juga, tentang ruang angkasa, astronomi dia pahami. Kenapa? Dia menemukan ayat-ayat yang banyak dalam Al-Quran tentang astronomi, terutama surat Yasin ayat 36 sampai ayat 40. Dalam surat Yasin itu dikatakan kullu fi falaki yasbahun. Semua benda-benda yang ada di alam semesta ini teratur dan semuanya beredar menurut garis edarnya. Bahkan di dalam tubuh kita, darah kita itu beredar. Siapa yang mengedarkannya? Jantung kita, hati kita. Jantung kita memompa darah kita itu, kesemuanya balik lagi, dipompa lagi. Mana yang tidak bagus, itu akan diperiksa oleh hati, akan diperiksa pula oleh ginjal. Nah, diperiksa yang tidak baik dibuang, yang bagus dipakai lagi. Nah, sehingga jantung kita tuh berdenyut 24.000 kali, berdenyut satu hari. Kita tidur, jantung kita tidak tidur. Sambil dia bekerja, dia berdoa seperti orang mengelilingi Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Itu zikir kita kalau sedang mengelilingi Ka'bah. Darah kita pun mengelilingi jantung itu. Apa zikirnya? Hanya Allah yang tahu. Yang penting seluruhnya berzikir menurut cara-caranya sendiri. Nah, jadi benar-benar di angkasa dia lihat mengelilingi, matahari dikelilingi oleh bumi. Mulai dari Merkurius, Venus, bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto mengelilingi pula matahari. Seolah-olah matahari itu Ka'bahnya. Diteliti, dilihatlah pakai astronomi. Ternyata benar kata Ibnu Malkah, ahli fisika ini, akhirnya dia masuk Islam. Apalagi ada ayat yang menyatakan Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Tidak ada satupun di ruang angkasa di bumi ini yang sia-sia, yang diciptakan oleh Allah secara mubazir. Tidak ada, semuanya bermanfaat. Maha sucilah engkau, tidak ada yang sia-sia engkau ciptakan ya Allah. Maha suci engkau, karena itu peliharalah kami dari api neraka. Nah, jadi Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, banyak mereka ilmuwan-ilmuwan Yahudi yang sudah masuk Islam. Yang ke-8, Laila Murad namanya. Orang Yahudi Mesir, penyanyi. Penyanyi ini luar biasa hebatnya.
Karena Yahudi ini penyanyi di mana-mana, di Amerika juga banyak yang terkenal. Di Mesir begitu juga terkenal. Di antaranya bernama Laila. Laila Murad dari Mesir masuk Islam, menggemparkan dunia Yahudi. Orang sehebat itu. Mirip dengan Michael Jackson. Michael Jackson Amerika juga masuk Islam. Cuma dia tidak dari Yahudi. Michael Jackson ini dari Nasrani, masuk Islam. Dikuburkan secara Islam. Muhammad Michael namanya jadinya. Dan kemudian yang ke-9 ada namanya Sabbatai Zevi. Sabbatai Zevi seorang jenderal yang terhebat, ilmuwan yang sangat tinggi ilmunya, pada abad yang ke-17 masuk Islam di Turki. Nah, banyak pula Yahudi ini yang sudah sadar, yang sudah insaf, akhirnya dia masuk Islam. Yang ke-10 Lev Sambau. Lain-lain nama orang Yahudi ini, tidak pernah kita dengar ini. Lev Sambau. Dia adalah seorang orientalis. Orientalis ini sebetulnya asalnya dari mencari kesalahan Islam melalui Al-Quran. Dia pelajari Al-Quran. Apa kelemahannya? Dia pelajari hadis. Apa kelemahannya untuk menyerang umat Islam? Dia pelajarilah. Setelah dia pelajari, bukan kelemahan Al-Quran yang dia temukan, malah kelebihan Al-Quran. Dia cari pula dalam hadis, malah kehebatan hadis itu dengan sanad-sanadnya yang sempurna. Yang namanya hadis sahih itu, sanadnya, matannya yang sempurna. Luar biasa. Akhirnya Lev Sembaum ini akhirnya masuk Islam, orientalis. Itulah bersamaan dengan Harjib namanya, orientalis asal Inggris, Nasrani. Kalau dia ini Yahudi, bersamaan dia katakan Islam is in it, but more than the system of theology, it's a complete civilization. Ternyata Islam itu komplit, lengkap. Civilization itu peradaban ilmu yang tinggi. Islam itu bukan hanya sekedar agama untuk sholat saja di masjid, enggak, tapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak boleh riba dalam bidang ekonomi, keadilan pembagian harta waris, dalam menimbang harus akur. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastaghfun. Celakalah orang-orang yang korupsi. Banyak nih sekarang di Indonesia koruptor sedang diburu-buru. Celakalah orang-orang yang korupsi, orang-orang yang tidak adil, orang-orang yang mengicuh di dalam menimbang. Apabila menimbang untuk dirinya disuruh penuhkan. Kalau menimbang nih, ya harus adil ya, penuhkan timbangan itu. Kalau untuk dirinya, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau dia menimbang untuk orang lain, dia kurang-kurangi.